Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, yaitu channel yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu merupakan suatu pelatihan terkait tentang robotik, coding, animasi, dan web programming untuk anak-anak usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum. Silakan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah yang ingin meningkatkan keahliannya ataupun sekedar hobi, bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Akademi Bogor yang beralamat di Komplek Perumahan Ciomas Riverview, Blok C10, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, atau bisa kontak admin kami yang tertera di deskripsi video ini. Silakan bisa berkunjung ya, sahabat Kebun Berkah beserta anak-anaknya. Dan ada diskon ya apabila sahabat Kebun Berkah bisa membawa 2 atau 3 orang ya. Bisa privat juga ataupun bisa grup dengan sekolahnya. Bisa silakan ya. Terkait tentang pendaftaran silakan bisa kontak admin. Channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk yang dihasilkan oleh petani, terutama petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Untuk itu, kami berharap sahabat Kebun Berkah berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, like, komen, join, dan share channel ini sehingga mudah-mudahan bisa dikenal di segala lapisan masyarakat. Dengan dikenalnya, maka harapan kami produk-produk yang dihasilkan oleh petani juga bisa dikenal dan bisa laku dijual. Dan jangan lupa bagi sahabat Kebun Berkah yang ingin berlatih budidaya tanaman hias atau ingin membeli atau memborong tanaman hias aroid, silahkan bisa bermain di Saung Kebun Berkah di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaraja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, atau bisa nanti kontak person Pak Abdullah ya, nanti nomornya juga akan ditulis di deskripsi video ini. Baik, sahabat Kebun Berkah, kali ini masih dalam seri penyuluhan dan kali ini memasuki seri yang kelima terkait penyuluhan, dan hari ini kita akan belajar bersama terkait tentang komunikasi penyuluhan. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, komunikasi penyuluhan kami ambil dari buku yang masih sama dan nanti juga ada literatur yang lain ya, terutama dari buku modul perkuliahan penyuluhan pertanian yang disusun oleh Dr. Rizwani SPMSI, Dr. Sally Oktarina SPMSI, Eli Rosana SPMSI, dan Tirtawati SPMSI yang diterbitkan oleh Laboratorium Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat di tahun 2023. Program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Ini adalah literatur utama ya, nanti ada juga literatur yang lain yang akan kami sajikan. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, terkait tentang komunikasi dalam penyuluhan pertanian, tentunya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan komunikasi ya. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, ada beberapa pengertian tentang komunikasi terutama di dalam penyuluhan
Seperti yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama, komunikasi merupakan suatu proses yang dilakukan individu dalam hubungannya dengan individu lain atau individu dalam suatu kelompok atau organisasi maupun dalam masyarakat guna menciptakan ataupun mengirimkan dan menggunakan serta mempertukarkan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain. Jadi intinya adalah ada proses ya yang dilakukan oleh individu-individu atau individu dengan kelompok ya untuk bertukar informasi ya, intinya seperti itu. Ada juga yang mengartikan bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan-pesan dari seorang atau sumber, dalam hal ini adalah penyuluh, kepada orang lain atau receiver ya, atau sasaran ataupun penerima. Biasanya kalau penyuluh ini adalah para pelaku utama dari kegiatan pertanian. Secara timbal balik, two-way traffic communication. Jadi timbal balik ya komunikasi itu. Yang ketiga, bahwa komunikasi penyuluhan merupakan suatu proses penyampaian informasi kepada khalayak yang terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam rangka mengubah sikap, pendapat dan perilaku ataupun khalayak yang menjadi sasaran penyuluhan. Nah, ya, jadi ini sudah ada tujuannya ya, sahabat kebun berkah. Tujuannya adalah mengubah sikap maupun perilaku dari sasaran. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ada juga yang mengartikan komunikasi ya terdiri dari dua atau dari bahasa Inggris communication ya, ataupun dari bahasa Latin communicatio, dan ini berasal dari kata komunis yang berarti sama ya. Sama di sini maksudnya adalah suatu sama makna, sehingga komunikasi merupakan proses pernyataan antara manusia dan yang dinyatakannya itu adalah pikiran ataupun perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai penyalurnya ya. Ini adalah arti dari komunikasi berdasarkan yang lain ya. Ini diperoleh dari Effendi dan Onong Ukhyana ya di tahun 1995. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, dilihat dari tujuannya, komunikasi memiliki kurang lebih 3 tujuan ya, sahabat kebun berkah. Yang pertama adalah informatif. Artinya bahwa komunikasi bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait yang sifatnya objektif dan nyata ya. Jadi tujuannya seperti itu. Tapi sekarang kadang-kala informasi itu disalahgunakan menjadi informasi yang tidak nyata atau hoax. Maka hati-hati ya sahabat kebun berkah. Yang kedua, tujuannya adalah persuasif ya. Artinya bahwa komunikasi memiliki tujuan untuk menggugah hati dan perasaan dari sasaran ataupun komunikan ya, sehingga mau mengikuti atau melakukan tindakan atau perubahan atas kemauan sendiri sesuai yang diharapkan oleh komunikator ya. Jadi persuasif ini berharap bahwa sasaran penyuluhan atau komunikan ya bisa berubah ya sesuai dengan tujuan dari penyuluhan. Yang ketiga adalah entertainment, artinya bahwa komunikasi bertujuan untuk menghibur ya, untuk menghibur sasaran ataupun membuat mereka senang
dan tidak bersikap apatis ataupun pesimis. Itulah beberapa tujuan dari komunikasi. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait tentang penyuluhan pertanian, kita sudah membahas ya dari seri-seri berikutnya. Lalu kaitannya dengan definisi apabila kita gabung menjadi komunikasi penyuluh atau komunikasi penyuluhan, maka penyuluhan itu sendiri merupakan keterlibatan ya seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar ya. Ini jadi ada keterkaitan antara penyuluhan maupun komunikasi. Jadi komunikasi di dalam penyuluhan tadi bisa membantu ya antar sesamanya memberikan suatu pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun unsur-unsur komunikasi di dalam penyuluhan pertanian khususnya, dan sekali lagi sahabat kebun berkah yang berbahagia, walaupun literatur yang kami ambil dari khususnya penyuluhan pertanian, tapi bisa kita terapkan di selain penyuluhan pertanian karena ilmunya hampir sama ya kalau penyuluhan ya, kecuali yang bersifat teknis ya. Kalau sudah teknis maka tergantung dari bidang-bidang apa yang mau disuluh. Tetapi secara umum terkait tentang penyuluhan, metode dan sebagainya hampir sama ya, kecuali sudah memasuki teknisnya. Adapun unsur dari komunikasi ada beberapa hal. Yang pertama adanya sumber ya, adanya source. Ini ya, berarti sumber ini kemarin kita juga sudah mempelajarinya ya, sumber-sumber dari bahan penyuluhan kita sudah mempelajarinya. Yang kedua adalah pesan ya, message. Pesan apa yang akan dibawakan ya. Pesan ini merupakan pengolahan dari sumber yang kita dapat ya. Jadi sumber yang kita analisis, kita proses menjadi pesan. Lalu yang ketiga adanya receiver ya, atau penerima pesan. Nah, ini penerima pesan, kalau itu penyuluhan berarti sasaran penyuluh ya, atau sasaran penyuluhan. Yang keempat adalah channelnya ya, salurannya atau medianya ya, media apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada receivernya ya. Jadi ada pesan dari sender, ada medianya atau salurannya, dan ada receivernya atau penerima pesan. Diharapkan dari proses komunikasi ini maka terjadi efek ya, atau dampak yang positif terkait dengan tujuan dari penyuluhan ini. Sahabat kebun berkah yang berbahagia ya, teori yang menyebutkan proses komunikasi ini biasa kita sebut dengan SMCRE ya. S-nya adalah sender ya, atau source atau sumber. M-nya adalah message atau pesan. C-nya adalah channel atau salurannya ya. Terus R-nya adalah receiver atau penerima atau sasaran penyuluh, dan E-nya adalah efek ya,
atau dampak ya, dampak yang kita inginkan atau dampak yang timbul dari proses-proses yang kita kerjakan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, proses komunikasi di dalam kegiatan penyuluhan, terutama kegiatan penyuluhan pertanian, terjadi apabila penyuluh berusaha untuk menyampaikan pesan, message atau informasi kepada petani atau sasaran penyuluhan atau receivernya ya, dari petani ke penyuluh dan juga dari petani kepada petani lainnya ya. Kemarin kita sudah sebut ya bahwa penyuluhan itu timbal balik ya, ataupun petani sebagai partner atau mitra, bukan sebagai objek. Tapi petani di dalam proses penyuluhan juga menjadi subjek dari proses penyuluhan itu sendiri. Sehingga terkadang penyuluh bisa menggunakan petani yang berhasil misalkan untuk mengenalkan, untuk mendemonstrasikan terkait hal-hal yang telah dikerjakan oleh petani tersebut ya, petani yang berhasil tentunya, agar bisa apa? Memberikan efek kepada petani-petani yang lain untuk mengikuti jejak keberhasilannya. Jadi pesan-pesan yang disampaikan secara verbal atau dengan kata-kata ataupun non-verbal seperti gerakan ya, tindakan ataupun gambar serta sebagainya oleh komunikator atau oleh penyuluh kepada sasaran dari penyuluhan secara langsung atau melalui sarana yang mempengaruhi kognisinya ya. Jadi mempengaruhi kognisinya, mempengaruhi intelektualitasnya, mempengaruhi emosinya dan afeksinya. Serta juga bisa mempengaruhi psikomotoriknya ya. Jadi kita berusaha proses komunikasi tadi mempengaruhi semuanya ya, mempengaruhi panca inderanya ya, agar bisa tadi efeknya positif, yaitu efeknya bisa memahami dan bisa melakukan serta terjadi perubahan yang positif sesuai dengan tujuan dari penyuluhan sahabat kebun berkah lakukan. Karena penyuluhan itu harus ada perubahan behavior ya, perubahan sikap atau perilaku. Itu ya. Jadi dengan proses komunikasi tadi tentunya diharapkan tadi mempengaruhi semuanya, mempengaruhi kognisinya, intelektualitasnya, emosinya dan afeksinya serta psikomotoriknya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait tentang penyuluhan pertanian ini, apalagi tentang komunikasi dalam penyuluhan pertanian, tentunya kita harus benar-benar memahami terkait tentang situasi maupun kondisi dari sasaran penyuluh, baik lingkungannya maupun individu-individu sasaran penyuluhannya. Kita harus benar-benar melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi tadi. Sehingga apabila kita sudah mengetahui kondisi dan situasi dari sasaran penyuluhan, maka tentunya sahabat kebun berkah akan bisa menggunakan komunikasi apa yang tepat ya. Jadi jangan sampai kita datang di suatu lingkungan petani atau lingkungan desa ataupun kota ya, ternyata kita belum mengetahui kondisi masyarakat setempat ataupun adat istiadatnya, sehingga nantinya malah justru gagal di dalam komunikasi. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah terkait tentang komunikasi ya, komunikasi di dalam penyuluhan pertanian. Jadi di sini ada unsur ya tadi ya, unsur dari
source, sumber ya, atau sendernya, yaitu penyuluh sendiri ya, ataupun sumber informasinya ya. Terus yang kedua adalah message atau pesan yang akan disampaikan, dan ini merupakan hasil olahan dari source, data-data tadi ya, sumber-sumber tadi kita olah menjadikan suatu message, suatu pesan. Lalu bagaimana pesan itu disampaikan? Ada salurannya, ada channelnya. Salurannya bisa bermacam-macam ya sahabat kebun berkah. Bisa kita menggunakan buku, bisa menggunakan medsos seperti ini ya, YouTube misalkan, bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan film, bisa menggunakan tatap muka ya, tatap muka, bisa menggunakan anjang sana ya, door to door dengan petani atau dengan masyarakat. Nah, itu channel-channelnya, dan kemarin kita sudah mempelajarinya. Setelah channel kita sudah ketahui, maka tentunya adalah si penerimanya ya, receivernya. Penerimanya adalah sasaran penyuluhan tadi, entah itu petani misalkan, petani hutan, nelayan, ataupun yang lainnya sebagai penerima pesan kita. Dan untuk bisa menghasilkan tujuan dari penyuluhan, maka kita harus mendalami, mengidentifikasi kondisi dari receiver ini. Lalu yang ketiga adalah E-nya ya, efeknya, dampaknya. Karena secara umum penyuluhan ini memiliki tujuan untuk mengubah behavior ya, mengubah perilaku menjadi yang lebih baik, sesuai dengan apa yang disuluhkan oleh sahabat-sahabat kebun berkah. Jadi teori di dalam komunikasi tadi adalah prosesnya S, M, C, R, E ya, ingat-ingat itu ya. Baik, terima kasih sahabat kebun berkah yang berbahagia, masih setia di channel Junedi Yono Kebun Berkah. Jangan lupa nantikan seri penyuluhan yang berikutnya, yang ke-6 ya. Mudah-mudahan bisa kita sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi. Silakan bagi sahabat kebun berkah bisa mengechat di kolom komentar ya, terkait dengan materi-materi yang disampaikan. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat.